Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama channel Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan membaca MTPJ atau menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 9 sampai 15 Juni 2024 dengan tema Jangan Berdusta. Sebelum membaca, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan, dan kami akan berlakukan dalam keberadaan kehidupan kami keseharian. Firman-Mu jawaban dalam pergumulan, firman-Mu membentuk kami, firman-Mu terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11 dengan tema Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca dalam MTPJ dengan tema di minggu yang berjalan ini, Jangan Berdusta. Alasan pemilihan tema, ada ungkapan, jangan ada dusta di antara kita. Karena pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang ingin didustai.
Dusta itu menyakitkan dan berakibat buruk yang dapat mencelakakan orang lain. Sedangkan bagi orang yang suka berdusta akan dibenci serta sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari siapapun, sebagaimana ungkapan mengatakan tidak ada yang percaya kepada pendusta. Bahkan saat dia mengatakan kebenaran, dusta berarti bohong atau tidak benar, yang dikenal dalam dunia informasi dengan hoaks. Berdusta menunjuk pada perilaku jahat manusia yang bertentangan dengan hukum Tuhan, sebagaimana yang ditegaskan antara lain dalam Keluaran 20 ayat 16, jangan berdusta. Berdusta itu dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan iblis adalah pendusta dan bapa dari semua pendusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Ironisnya, dalam realita hidup ini ada kecenderungan orang tidak lagi merasa risih, bersalah atau berdosa saat berdusta. Berdusta sudah memasuki sendi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi ketika dusta telah nyata dalam gumul dan tantangan pelayanan gereja. Dengan begitu, marilah kita belajar lagi firman Tuhan dengan tema jangan berdusta. Berdasarkan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11 yang akan memperkaya nilai-nilai kehidupan iman Kristen, warga gereja dalam kehidupan setiap hari. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Memahami perikop Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Hidup mereka begitu mengesankan sebagai murid-murid Yesus Kristus. Mereka hidup bersama dalam satu persekutuan yang tekun berdoa dan memberitakan Injil, serta melaksanakan pelayanan diakonia pada pasal 4 ayat 32 hingga 37. Disaksikan bahwa mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu mereka pahami sebagai kepunyaan bersama, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Mereka secara sukarela mendiakoniakan tanah atau ladang dengan cara menjual dan hasilnya mereka bawa atau letakkan di depan kaki rasul-rasul dengan tulus hati, kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sebagaimana dilakukan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Cerita Ananias dan Safira diangkat oleh penulis untuk memperlihatkan bahwa dalam hal pemberian diakonia oleh jemaat mula-mula ada yang memberi seperti Barnabas, tetapi ada juga serupa Ananias dan istrinya Safira. Mereka memberi dengan maksud untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari jemaat dan para rasul. Motivasi Ananias dan Safira hanyalah sekedar mengikuti apa yang menjadi tren, yakni ada orang menjual tanah dan memberikan hasil penjualan kepada para rasul untuk dibagikan memenuhi kebutuhan jemaat. Rupanya suami istri itu tidak ingin ketinggalan, tidak mau kehilangan muka, ingin terlihat baik, dan berharap mendapat pujian dari banyak orang, termasuk dari para rasul. Tindakan mereka hanyalah sebuah bentuk pencitraan
untuk mengejar popularitas, tetapi mereka berdusta dan tidak tulus. Mereka melakukan dengan akal bulus, tidak menyampaikan yang sebenarnya atau berbohong di hadapan Tuhan Allah dan jemaat, berakibat maut seketika itu juga. Cerita Ananias dan Safira sangat menarik untuk kita kaji secara mendalam, terutama saat mereka berdusta di hadapan Rasul Petrus. Lebih menarik lagi untuk mengetahui bentuk dusta mereka dan konsekuensinya. Ananias dan Safira sepakat berdusta dalam ayat 1 dan 2. Ananias dan Safira adalah bagian dari jemaat mula-mula. Oleh penulis, mereka digambarkan secara berbeda. Pada pasal 4 ada figur Barnabas, seorang yang memberi dalam keutuhan kejujuran, ketulusan dan kemurnian hati. Berbeda dengan Ananias dan istrinya, mereka sepakat berdusta. Dikatakan bahwa dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa di depan kaki rasul-rasul. Pres menahan sebagian menggunakan kata Yunani enos physato yang artinya put aside secret for initial, menyisihkan secara sembunyi-sembunyi untuk diri sendiri dengan tidak jujur. Kata ini juga dapat diartikan mengambil yang bukan haknya, menunjuk pada perilaku curang. Tidak jujur, menyeleweng. Ananias dan Safira berlaku curang dan menyeleweng karena menahan sebagian hasil penjualan tanah itu dan berdusta kepada para rasul. Sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kata dibawa berasal dari kata Yunani enetkas yang artinya to cry, to praise, to express. Sedangkan kata diletakkan berasal dari kata eitoven yang berarti to place, lay on, place in day. Dua kata ini menegaskan bahwa tindakan dibawa dan diletakkannya sebagai persembahan untuk Tuhan Allah melalui para rasul. 2. Rasul Petrus berusaha menyadarkan Ananias dalam ayat 3 dan 6. Petrus berusaha menyadarkan Ananias dengan menyentuh hati dan pikirannya. Dalam suatu percakapan pertama, menyentuh hati Petrus, bertanya, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Karakter iblis adalah jahat. Ia adalah bapa dari semua pendusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44, artinya, hati yang dikuasai iblis yang membuat Ananias mendustai Roh Kudus. Kata mendustai Roh Kudus yang berarti pertanyaan Petrus hendak menyatakan berdusta itu karakter iblis, bertolak belakang dengan karakter Tuhan Allah yang tidak bisa berdusta. Sehingga dusta Ananias bukanlah kebohongan terhadap para rasul saja, tetapi kepada Tuhan Allah. Kedua, sentuhan pada pikiran Petrus berusaha memberi pengertian agar Ananias sadar dari mindset atau pola pikir yang sehat. Pertanyaan Petrus jelas bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah tetap dalam kuasamu? Kata tanya, bukankah 2 kali ditemukan Petrus, merupakan gaya
retoris adalah majas, pertanyaan yang tidak perlu dijawab melainkan harus disadari saat Petrus bertanya, bisa menjadi kesempatan Ananias untuk sadar dan bertobat. Untuk berkata jujur bahwa yang benar adalah ia tidak memberikan persembahan seutuhnya berdasarkan hasil penjualan tanah itu, melainkan memberi sebagian saja dan sebagian lagi ditahan untuk keperluan mereka. Tetapi ia diam menutupi kebenaran itu. 3. Safira membenarkan kebohongan Ananias. Ayat 7-9. 3 jam setelah kematian Ananias, masuklah Safira di depan para rasul. Petrus mengkonfirmasi harga tanah yang mereka jual. Safira berdusta seperti suaminya. Betul sekian, jawab Safira. Kata betul sekian dari kata Yunani, nai tosou tu. Safira dengan yakin membenarkan Petrus mempertanyakan sikap Ananias saat memberi persembahan. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kata mendustai Roh Kudus yang berarti berbohong, tidak benar. Safira mendukung tindakan Ananias membohongi Tuhan Allah. 4. Kematian Safira tindakan penghukuman Tuhan. Dalam ayat 10, Safira mati seperti halnya Ananias suaminya. Dalam ayat 5, itu semua terjadi karena mereka telah berdusta saat membawa persembahan. Perbuatan itu jahat di mata Tuhan Allah, sehingga mereka dihukum mati. Penghukuman Tuhan Allah merupakan pernyataan otoritas sorgawi yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun, serta memberi penegasan kewibawaan oleh siapapun, serta memberi penegasan kewibawaan pelayanan yang dilaksanakan para rasul, bahwa mereka menjalankan pelayanan bukan atas dasar keinginan mereka, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan yang memberi perintah dan kuasa dalam Roh Kudus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 hingga 20. Penghukuman itu adalah bentuk tindakan disiplin Tuhan Allah guna memurnikan semangat memberikan persembahan yang ada di tengah-tengah jemaat agar tidak dikotori oleh dusta. 5. Seluruh jemaat yang mendengar sangat ketakutan. Dalam ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Sangat ketakutan diterjemahkan dari kata Yunani egeneto atau tubekom. Phobos, megas, lergeret, itulah dampak dari tindakan tegas penghukuman Tuhan Allah kepada Ananias dan Safira. Mengedukasi jemaat dan semua orang yang mendengar agar mereka hidup takut akan Tuhan Allah, serta harus menghargai dan menghormati pelayanan yang dilaksanakan oleh Rasul. Kita berdoa. Keagungan kasih-Mu Tuhan Yesus yang telah menghentar kami dalam pembacaan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Kiranya melalui pembacaan MTPJ ini kami diingatkan, dikuatkan untuk memberikan yang terbaik. Kami bersyukur Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau telah menuntun pembacaan ini dengan penuh sukacita iman. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah
penolong melalui firman yang kita sudah baca, membentuk akan keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.